Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih ibadah. Baiklah, yang pertama yaitu puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah syara, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tuntunan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Semua umat muslim diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang tentunya wajib dilakukan oleh umat muslim. Yang pertama yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu niat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Yang kedua yaitu mampu menahan diri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau berbuka puasa. Baiklah, yang berikutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah dengan sengaja, yang kedua haid, dan yang ketiga nifas. Dan yang selanjutnya adalah berhubungan suami istri di saat siang hari. Berpuasa diwajibkan untuk menahan nafsu. Yang selanjutnya, orang yang tidak diwajibkan untuk melakukan berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit, yang kedua orang tua, yang ketiga musafir, dan yang keempat adalah ibu hamil atau menyusui. Yang selanjutnya yaitu tuntunan puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu puasa di bulan Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari pasca hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Puasa jenis ini cukup sering dilakukan oleh umat muslim. Yang ketiga adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini yaitu puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Yang keempat yaitu puasa 10 Zulhijjah. Dan yang terakhir puasa Arafah 9 Zulhijjah. Puasa ini yaitu puasa sehari sebelum Idul Adha. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga fisabilillah, yang keempat mualaf, yang kelima musafir, yang keenam amil zakat, yang ketujuh garim atau orang yang berhutang, dan yang kedelapan hamba sahaya atau budak. Baiklah, yang selanjutnya yaitu nikah. Nikah secara bahasa adalah penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syara, nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Tujuan utama menikah adalah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan ada di antara beberapa adalah melaksanakan sunnah Rasul, menyempurnakan agama, dan mendapat keturunan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pernikahan. Macam-macam pernikahan ada 5. Yang pertama yaitu pernikahan menjadi wajib apabila orang tersebut mampu secara materi dan memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat. Dan yang kedua, pernikahan yang dianjurkan kepada individu karena dia telah mampu secara materi dan memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat. Dan yang ketiga, yaitu pernikahan menjadi makruh bila tidak memiliki kemampuan hidup. Yang keempat yaitu pernikahan mubah. Dan yang kelima, pernikahan menjadi haram yaitu pernikahan atas paksaan atau tidak memiliki tanggung jawab karena tidak jadi dari materi dan tidak memiliki nafsu syahwat atau nafsu biologis. Baiklah, yang selanjutnya yaitu prinsip pernikahan. Islam menggariskan beberapa prinsip yang terus dijadikan pedoman dalam hubungan suami istri. Prinsip pernikahan ada 3. Yang pertama yaitu prinsip mitsakan ghaliza, yang kedua mawadah warohmah, dan yang terakhir yaitu prinsip muasyarah bil ma'ruf.
Yang selanjutnya yaitu muhlilat dan muharramat. Muharramat adalah yang haram untuk dinikahi. Yang haram untuk dinikahi yang pertama yaitu ibu, nenek, ibunya nenek hingga 7 nasab. Yang kedua yaitu satu ibu susuan. Yang ketiga, sebab jalinan pernikahan yaitu ibu, ibunya istri, yaitu atau ibu mertua, anak tiri jika ibunya sudah dijimak atau disenggama, istri ayah atau ibu tiri. Yang selanjutnya yaitu akad, zigot, dan syarat. Yang pertama yaitu akad. Akad artinya ikatan, nikah artinya perkawinan. Jadi, akad nikah artinya perjanjian mengikat diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang bersepakat dalam bentuk ijab qabul. Yang kedua yaitu zigot. Zigot atau ijab qabul adalah penegasan kehendak dan penerimaan mengikat diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu syarat nikah. Syarat nikah ada dua. Yang pertama yaitu syarat akad dan yang kedua syarat qabul atau ijab qabul. Yang pertama yaitu syarat akad. Syarat akad yang pertama adalah akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang kedua yaitu material dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar. Yang ketiga yaitu ijab qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Yang keempat adalah ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Yang kelima adalah ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud membatasi perkawinan atau masa tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu syarat ijab qabul. Syarat ijab qabul yang pertama yaitu kedua mempelai sudah tayyish bila salah satu pihak ada yang gila atau belum cukup umur dan belum tayyish maka pernikahan tidak sah. Dan yang kedua yaitu ijab qabul dalam masa majelis, yaitu ketika mengungkapkan atau mengucapkan ijab qabul tidak boleh diseling dengan kata-kata lain. Yang ketiga yaitu hendaklah ucapan ijab qabul tidak menyalahi ucapan ijab. Yang terakhir yaitu pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu wali. Wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Orang yang berhak menjadi wali yang pertama yaitu wali dekat atau wali karib, yaitu ayah atau kakek. Yang kedua yaitu wali jauh atau abad, yaitu saudari laki-laki kandung, saudari laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung. Yang selanjutnya yaitu hikmah walimatul ursyi. Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimatul ursyi, yaitu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda penyerahan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, sebagai tanda resmi akad nikah. Yang keempat, sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan suami istri. Yang kelima, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Yang terakhir yaitu sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Selanjutnya yaitu saksi pernikahan. Saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki muslim yang sudah dewasa dan tidak tuli. Kedua orang saksi ini harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah karena kehadiran saksi salah satu dari bagian yang akan menentukan sah atau tidak sahnya akad nikah. Yang selanjutnya yaitu hikmah walimatul ursyi. Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimatul ursyi, yaitu merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda penyerahan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
Yang ketiga, sebagai tanda resmi akad nikah. Yang keempat, sebagai tanda memulai hidup baru bagi pasangan suami istri. Yang kelima, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Yang terakhir yaitu sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Macam-macam mahar ada dua. Yang pertama yaitu mahar masama, yang kedua yaitu mahar mitsil. Mahar masama merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam zigot atau akad. Sedangkan mahar mitsil, mahar yang belum ditentukan atau jumlah dan bentuknya belum jelas. Dan yang terakhir yaitu kewajiban istri. Kewajiban istri yang pertama adalah menaati suami, yang kedua menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, yang ketiga mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya, dan yang terakhir yaitu menunjukkan wajah manis dan menyenangkan suami. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya terima nikah dan kawinnya Pipit Erlasani binti Mansani dengan mas kawin tersebut tunai. Bagusnya satu nafas. Tidak kuat satu nafas, berhentinya sampai Mansaninya. Saya terima nikah dan kawinnya Pipit Erlasani binti Mansani. Nah, kalau mau ambil nafas di situ. Setelah itu lanjutin dengan mas kawin tersebut tunai. Bagusnya langsung sampai bulan. Kuat ya? Sudah berantem kan 40 hari? Kali-kali memang. Robi, santai. Ini serau. Ya, ini Pak, sifatnya dikit tapi berat karena yang menyaksikan langsung malaikat. Oh, belum tahu. Tuh, jangan kemarin 20 gram. Ya, saya juga baru tahu nih tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wa usikum ibadallah wa nafsi taqwa. Ya Dalian Syah binti Rubi Rosaka unkihuka wa uzawwijuka makhtubatan al-mawsuf ala ma amara Allah bihi min insaki bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nurdiansyah, Wahai Nurdiansyah bin Rudi Rosa, aku aku nikahkan kawinkan engkau kepada putriku yang bernama Pipit Erlasani dengan mas kawin perhiasan 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Pipit Erlasani binti Mansani dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saksi. Alhamdulillah. Wa afiyah. Alhamdulillah.